Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan juga pemilik hak terkait atas lagu dan musik. Ya, lalu bagaimana industri musik merespon terkait dengan hal ini atau peraturan ini? Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat industri musik, Mas Chandra Darusman, yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mas Chandra. Selamat pagi, Bung Jason, Mbak Farah. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terkait dengan peraturan yang baru saja diteken oleh pemerintah, oleh Presiden ini, terkait dengan pengelolaan royalti. Ini bagaimana dari kacamata industri musik melihatnya, Mas Chandra? Ya, pertama adalah sebenarnya aturan ini sudah berjalan sejak tahun 1991. Artinya para pengusaha, pengguna musik itu sudah membayar sejak 1991. Nah, keluarnya PP ini sebenarnya hanya menegaskan gitu ya, bahwa masih ada yang belum bayar. Jadi kalau ada pengusaha yang mengeluh, mungkin tentu selain kami bersimpati terhadap situasi COVID sekarang yang bisnisnya menurun, hal ini memang sudah menjadi kewajiban sejak 91 ya, yang sudah dikumpulkan royalti itu. Dan sebagai pencipta lagu, saya sebagai pencipta lagu itu berterima kasih ya kepada undang-undang, kepada Presiden sudah menegaskan kembali bahwa royalti ini memang harus diberikan sesuai hak asasi dari pencipta lagu. Gitu, Bung Jason. Oke. Mas Chandra, untuk selama ini, seperti apa sih kondisi realnya? Apa sih yang dialami oleh para musisi dengan adanya lagu-lagu yang terus dimainkan di berbagai kafe dan juga bahkan sekarang di platform-platform digital juga banyak yang meng-cover-cover lagu dari terutama musisi senior seperti Mas Chandra juga pastinya banyak lagu-lagu yang di-cover di platform digital. Ya, kita bicara ada dua pertanyaan tuh saya lihat ya, bahwa kondisi sekarang tentu kita tahu ya bahwa COVID ini menurunkan bisnis ya, jadi memang penerimaan royalti menurun ya, kita semua sadar. Yang kedua, kita memang dalam masa transformasi ke digital ya, jadi penggunaan lagu di sosial media, di platform itu sedang ditata agar lebih rapi, karena undang-undang yang ada sekarang belum terlalu komprehensif untuk menata penggunaan lagu secara digital. Nah, kita akan menata kembali hal demikian agar supaya lebih real gitu. Oke, Mas Chandra, koreksi kalau misalnya saya salah. Ini kan misalnya sebuah toko atau kafe kemudian memutar lagu, mereka menggunakan satu aplikasi musik digital. Nah, ini kan mereka sendiri ketika sudah mengunduh aplikasi tersebut, mereka sebenarnya sudah berlangganan, sudah membayar. Nah, itu sebenarnya sudah masuk hitungan royalti atau justru nanti dengan adanya peraturan ini mereka harus bayar double nih, royalti juga, bayar langganan di aplikasi musik juga iya? Bagus sekali pertanyaan Anda ini. Jadi kalau kita mengunduh atau kita berlangganan ya, atau aplikasi gitu kan, itu kan untuk keperluan atau konsumsi pribadi kan ya, di rumah ya. Tetapi kalau aplikasi ini dipakai oleh si toko, resto, itu ada hak baru yang timbul, hak kemudian yang timbul, yaitu mengkomersialisasikan lagu-lagu tadi. Kalau yang semula kita berlangganan itu hanya untuk konsumsi pribadi, jadi harus dibedakan gitu. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi untuk setelah ditekannya peraturan ini, Mas Chandra juga mengimbau kepada seluruh rekan-rekan musisi ini untuk mendaftarkan lagu-lagunya di Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia sebenarnya. Ini sebenarnya seperti apa? Apakah masih banyak yang belum mendaftarkan? Nanti mekanisme skemanya seperti apa, Mas Chandra? Ya, jadi begini, memang PP ini hebohnya tuh di soal bayar-membayar ya. Ternyata yang sudah berjalan tahun 91. Yang menjadi isu adalah melakukan distribusi ini secara akurat. Nah, untuk itulah database akan dibangun oleh pemerintah dan juga prosesnya agar supaya pembagian royalti ini lebih bagus, lebih terarah, lebih cermat, lebih detail gitu. Ya, jadi sebenarnya yang harus diangkat oleh PP ini adalah terobosan pembuatan database musik ini, seperti halnya pusat data NIK yang terpusat kan ya, NIK. Tapi ini untuk musik, lagu dan musik, sehingga kalau orang pengen tahu ini lagu punya siapa sih gitu kan, di database ini bisa terdeteksi sehingga royalti yang dibagikan akan lebih akurat. Di situ esensi dari PP ini, Mbak Farah. Oke. Ya, Mas Chandra,
berbicara spesifik terkait dengan mekanismenya sendiri dari pengelolaan royalti ini sendiri. Misalnya sejumlah restoran, kafe, dan tempat-tempat komersial tadi sudah membayarkan royalti mereka. Nah, ini pengelolaannya sampai ke tangan si pencipta, sampai ke tangan ke musisi. Ini melewati tahapan proses seperti apa saja nih, Mas Chandra? Oke. Ya, jadi tadi saya nambahin sedikit jawaban untuk Mbak Farah ya. Betul, jadi kalau ingin mendapatkan royaltinya, maka bergabunglah di LMK pilihan Anda. Jadi LMK itu lembaga manajemen kolektif yang sekarang dikoordinir secara nasional ya, agar para pengusaha tidak ditagih oleh berbagai pihak ya. Nah, prosesnya adalah para pengusaha pengguna yang komersil itu meminta lisensi kepada LMKN, membayar sejumlah royalti, memberikan daftar lagu yang dimainkan. Berdasarkan laporan itulah distribusi royalti sampai ke tangan pencipta lagu. Ya, jadi lagi-lagi database tadi ingin menyempurnakan distribusi dari royalti itu gitu, Bung Jason. Oke, Mas Chandra, melihat adanya perpres yang sudah diteken ini, Mas Chandra, dan juga untuk bagaimana ada masih banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya apa sih yang menjadi tanggapan dari teman-teman musisi melihat kondisi saat ini? Sebenarnya kita nggak mau bikin gaduh berita-berita nasional yang masih banyak juga isu-isu yang lainnya ya. Tapi ini sebenarnya lebih urusan internal dunia musik ya, yang kita nggak mau sensasional lah gitu. Kita mau berbenah, dan PP ini hanya reminder bagi mereka yang belum bayar ya. Kalau dari musisinya senang dong kalau misalnya lagunya terdeteksi ya, dan tidak ada sengketa siapa milik siapa lagu ini. Jadi ini proses pembenahan internal kok dunia musik ya. Jadi mungkin aspek hebohnya kita tinggalkan lah ya, karena masih banyak isu-isu berkaitan secara nasional ini. Iya, Mas Chandra, ini kan saya juga follow beberapa musisi di sosial media saya. Mereka juga merespon terkait ini, dan beberapa ini menarik menggelitik saya karena mereka bilang gini, nanti nih bentar lagi akan ada juga yang musisi-musisi anti mainstream yang akan mendeklar kalau cover lagu mereka nggak usah bayar royalti. Nah, ini kan artinya kan kontra nih sama peraturan ini. Tanggapan Mas Chandra seperti apa, dan kira-kira harapannya terkait dengan peraturan ini seperti apa, Mas? Yang jelas kalau mengcover lagu itu mutlak harus izin ya, karena itu kan undang-undang mengatakan hak eksklusif. Jadi kalau mau menggunakan harus izin. Tapi untuk memudahkan semua pihak, maka ada yang namanya lisensi blanket, jadi lisensi paket gitu ya. Misalnya katakanlah platform UGC memiliki lisensi dengan LMK, maka lagu-lagu yang diputar di platform itu silahkan digunakan asal bayar royalti. Tapi yang jelas cover version itu tetap perlu izin yang komersial ya, yang digunakan secara komersial ya, memerlukan izin dari pencipta lagu. Baik, terima kasih Mas Chandra Darusman atas waktunya bersama kami berbagi di Selamat Pagi Indonesia.